Satu. Ya, selamat malam ya semua ya. Oke, untuk grup ini ya, saya mau kasih tahu ajaran baru ya. Ini namanya live trading SPX No DTE ya. Jadi kita bisa lakukan di hari Senin, Rabu, Jumat. Tapi ini saya kasih tahu konsepnya dulu. Oke, nanti yang live tradingnya nanti saya langsung record lagi. Oke, jadi ini konsepnya begini. Ya saya langsung aja ya. Ini udah selesai. Oke, sekarang tanggal berapa nih? 29 Oktober tahun 2020. Oke. Jadi begini, kita nanti ambilnya, kemana kok hilang? Sebentar. Nah, kita nanti ambilnya di SPX ya, boleh SPY, oke, boleh SPY tapi lebih kecil, seper-10. Oke, kalau mau coba dulu boleh, ya. SPX jadi di DT0 hari Senin, Rabu dan Jumat, gitu, oke. Kita akan coba dulu. Jadi begini, kita akan buka, saya kasih tahu-nya dulu aja ya, Iron Condor di delta sekitar 5, gitu. Sekitar 5 atau premi sekitar 1,10 deh. Kenapa ganti 1,10? 10-nya buat ini, buat komisi gitu. Oke, atau buat kita mau close lebih cepat gitu. Jadi saya tambahin 10. Oke. Lalu waktu masuk itu jam berapa ya? Biar enaknya gini. Itu 5 menit setelah market buka ya, lebih enak. Jadi 21.35 ya WIB ya. Oke, sampai jam 21.00 gitu. Oke, itu waktunya. Ya, oke, kita pending order ya 1.10, oke, sampai ke fill. Ya, itu ya. Kalau misalnya jam 10 nggak ke fill, ya oke, ya berarti artinya kita nggak trade hari itu gitu. Harusnya ke fill sih. Ya, tapi kalau misalnya extreme case jam 10 nggak ke fill, ya kita nggak trade. Oke. Nah, ini jadi kita harus tahu ininya dulu, risk-nya dulu. Oke. Kreditnya kan 1.10, artinya jaraknya 10. Oke, saya jelasin dulu. Marginnya jadi berapa marginnya? 1000 kurangin 110. 1000 kan ini di SPX ya. Oke, saya kasih tahu SPX, risknya di SPX. Oke, jadi marginnya 1000 dikurangin 10, 890. Gitu. Oke, nah stop loss, oke, adalah bila kreditnya bengkak ya sampai 2 atau 2 kali atau 3 kali. Nah itu. Oke, jadi kalau kita buka kredit 1.10 ya. Jadi kalau membengkak misalnya SPX itu terlalu turun atau terlalu naik gitu, oke, membengkak jadi 2.20, kita harus cut. Gitu. Oke. Atau toleransinya 3.30 gitu, oke. Ya. Jadi kalau misalnya ya, misalnya kita kena stop loss ya. Oke, jadi kita ruginya kita ambil 220 ya, 220 dikurangi 1.10. Oke, atau sama dengan 1.10. Nah, ini justru pentingnya buat money management ya. Oke, jadi kita kayak begini ya, kalau misalnya kita rugi sekali, kita bisa balas buat hari esoknya gitu. Oke, ini saya langsung kasih tahu aja ya. Udah saya tulis ya di delta 5. Nanti catatannya saya kasih. Ya, langsung saya kasih. Saya langsung aja, nah ini dia SPX. Ambil di DT0. Ini kebetulan ada DT0, saya ambil DT2 ya. Oke. Intinya sih sama aja ya, paling mungkin nanti kandangnya lebih kecil. Gitu, oke. Ya, jadi ambil di delta sekitar 5, ini saya masukin 100 aja. Kebanyakan 100. 80. Oke. 80, 70. Oke. Ya, kita ambil di sekitar delta 5. Nah, ini. Yang biasanya yang putnya saya agak lebih mahal. Bedanya 10. Itu. Oke, beda 10. Berapa? Jual 55. Oke. Nah, ini dia, perfect. Ya, dapatnya 60. Sekitar delta 5. Oke, terus ini juga sekitar delta 5. Oke, atau lebih. Gitu. Dapatnya 10 juga. Oke, ini 70 kalau terlalu besar. Terlalu besar. Ini dia, perfect. Ya, oke. Jadi sekitar delta 5. Ya, oke. Nah, ini dia. Kok ini begini ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, nanti seperti ini. Oke, jadi biasanya nih mana bukan saya. Oke. Jadi di sebelah sini sebelah put side-nya, oke, 0.60 karena put side-nya itu lebih mahal. Ya, biasanya dapatnya lebih banyak.
Oke, nah call-nya yang memang lebih kecil, lebih kecil kandangnya, lebih dikit dapatnya. Biasanya dapatnya 0,50. Nah, itu. Oke, ini dia. Ya, jadi nanti pas ke fill ya dapatnya di 1.10. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas nanti langsung ditanyain aja ya. Oke, jadi kalau di testi saya masukin di testi ya. Oke. Di testi tadi Bapak tuh. Kalau di testi justru lebih mudah ininya. Oke, asal kliknya benar aja. Di 3255 di sini ya. 3255 3265 tuh. Oke, dapatnya sekitar 65 ya, kelihatan di sini ya. Oke, nah nih dapatnya sekitar 65. Oke, beda 5. Terus kalau yang call-nya di 3430 ya, call-nya di 3430. Sorry, mana 34 takutnya salah. 3430. Nah, ini sama ininya di 3440. Nah, oke. Nah, ini ya perfect. Ya, oke, dapatnya segini. Biasanya ini bisa dinaikin dikit ya. Saya naikin dikit deh. Oke, ini soalnya market belum buka jadi beda gitu harganya loh. Oke, ini terlalu besar. Biasanya pokoknya sekitar 110. Nah, ini ya perfect. Ya, saya review and send. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, review and send. Nah, ini nanti dia pending order di sini. Ah, itu. Oke. Ini bakal pending order terus gitu. Jadi usahain fill-nya 1.10. Oke. Nanti kalau udah ke fill ya, saya akan langsung pasang stop loss. Nanti langsung kalau lagi market buka saya nanti langsung praktekin aja gitu. Oke. Ini boleh tunggu sampai expired jadi penuh kredit atau nanti sisa kredit 0.10 misalnya nggak kuat sampai malam gitu mau tidur ya udah ditutup aja. Oke. Nanti pas lagi prakteknya saya langsung kasih tahu aja. Oke. Mudah-mudahan ininya udah jelas dulu ya. Ininya prinsipnya dulu udah jelas. Oke. Ini nanti file ininya nanti saya langsung kirim ke grup. Oke ya, oke ini kita mulai lagi ya. Kita langsung prakteknya aja. Ya, ini market baru open. Ya, oke ini saya pakai VWAP. Ya, oke pakai VWAP SPY. Ya, kelihatan nih marketnya tadinya turun jadi naik. Oke, ini berarti ini bullish-nya masih cukup kencang. Oke, jadi saya akan langsung masuk SPX. Saya akan masuk DT0 ya hari Rabu. Ya, oke ini ada sisa yang kemarin nih. Saya nggak profil. Ini biarin aja nggak apa-apa. Oke. Saya ambil sekitar DT5 malah jadi ada order lagi. Ini saya off dulu ya. Saya cancel dulu. Oke, ini yang sisa kemarin nggak profil. Oke. Jadi ambil sekitar DT5. Oke. Saya ambil sekitar kalau ini malah dapetnya DT12. 35, saya dapetin lagi 45. Kayaknya fixnya lagi agak turun nih, jadi agak rendah ininya. Nah ini dia sekitar sini. Ya tapi 16 ya, cukup ini gede. Tapi ini ya gede banget ya, 13 langsung naik. Oke, ya udah saya akan masuk lagi di sini. Ya, aku sih dapetnya di sekitar 5, tapi kali ini dapetnya ini terlalu besar. Oke, ini tadi mana tadi? Oke, sebentar. Saya ambil ancang dulu. Ini 55. Ini biasanya putih saya agak gede. 65. Lihatnya ini market bakal masih naik. 65 saya pakai. Ya, jarak 10 di 3.300. Oke, ini 70 malah. 60. 55 aja nggak apa-apa. 50. Oke, nanti saya turunin ya. Yang di sininya ambil sekitar ini sebenarnya perfectnya 110. Tapi call-nya masih gede. Nah, ini 100 nih. 3405 berarti jaraknya sekitar 50. Ya, putih saya turunin dikit. Dia dapat 110. Oke, malah dapatnya 90. Berarti saya harus naikin dikit. Putih saya naikin dikit 105. Oke. Ini 105 perfect. Ya. Oke, rekamannya masih jalan. Oke, 110. Ya, 110. Pokoknya saya mau mintanya 110. Oke, 110. Oke, set. Oke, 110. Oke, saya dimin aja. Ya, oke. Sampai ke fill. Gitu, oke. Kalau misalnya nggak ke fill, ya udah nggak apa-apa. Oke, terus ini saya mulai yang di SPX. Ya, saya mulai yang di SPX 3290. Oke, ini saya mau cek soundnya, soalnya oke sip. 3290 sama 3300. 3300 ini 3405. 3405 saya samain sama 3415. Oh, ini ke ini ya.
3415. Oke. Ini yang IB. Jadi saya samain. Ya ini justru IB agak lebih susah trade-nya. Oke, tapi pada intinya sama. Oke. Ya saya ambil sama 1.00 sip kredit. Oke, saya akan diemin aja. Oke, saya nggak akan turunin kreditnya. Pokoknya saya mau dapetnya segitu. Oke, kalau misalnya ngejum 10 nggak ke feel berarti bukan rezeki. Gitu aja. Oke, nah ini kalau yang di SPY berarti ambilnya kurang lebih sama. Oke, berarti di 330. Nah, sama 329. 10, ini aja udah 10. 11, saya turunin dikit. 6, oke, 329 berarti. Ininya kalau putnya berarti di 329. Ya, 6. Oke, good. Ya, ininya di sini harusnya. 14 kegedean. 11, nah ini profit. Ya, kayaknya SPX naik sekitar 18 nih, kalau saya lihat di sini. Ya, 17, masih naik, masih kencang. Oke, jadi saya akan ambil di sini. Ya 11. Oke, dapatnya 11. Oke, sip. Saya send. Saya send. Oke, nah ini udah. Ini udah jalan. Oke, saya kasih catatan dulu. Ya, saya kasih catatan dulu sebentar. Ya, oke. Ini tradingnya udah pending. Oke. SPX ambil kredit 1.10. Kalau SPY 0.11. Oke. Saya akan diamkan sampai fill. Oke, atau jam 10. Oke. Ya, jadi ini saya udah masuk pending. Biarin aja, kalau misalnya nggak dapet 5 pancau, ya udah diamin aja, oke. Ya, oke, pokoknya saya mau dapetnya segini. Gitu, oke. Nanti kalau misalnya udah ke fill, ya saya nanti rekaman lagi. Oke, mudah-mudahan jelas cara tradingnya. Nanti kalau ada mau tanya, boleh silakan ditanya. Oke ya, ini saya lanjutin. Oke, ya ini akhirnya ke fill juga. Ya, oke. Ini udah lama saya tunggu, ya agak masa juga. Ke fill-nya di 20 lewat 43 menit. Ya, oke. Ini saya perhatiin di sini. Oke. Ini cara bacanya. Ini saya pakai VWAP-nya SPY. Ya, tekanan bullish-nya masih cukup kencang. Ya, bearish-nya ada. Oke. Dan ini saya ke fill-nya di sini. Oke. Nah, ini dia. Saya ke fill-nya SPX-nya di 1.05. Ya, beda $5. Oke. Ya, dapatnya 105. Oke. Untuk yang di IB-nya jadi sama. Oke, 105 juga. Sebentar. Nah, untuk IB-nya juga sama. Oke, di 1.05 juga. Nah, ini untuk IB-nya. Oke, dan untuk yang di SPY-nya sebentar. Di SPY-nya saya dapat di 11 gitu. Oke. Ternyata deltanya agak beda. Ya, oke, tapi nggak masalah. Ya, deltanya agak beda. Yang penting nanti kreditnya segini. Ya, nanti saya akan update lagi hasilnya di mana. Oke, yang penting ini udah ke fill. Satu. Ya, selamat malam ya semua ya. Oke, ini kita lanjut lagi yang trade tadi. Ini saya ada kesalahan ya. Saya kurang teliti loh ini loh. Ya, ini ada berita. Oke, harusnya kita tadi lihat berita dulu nih. Ini berita tiga-tiganya hijau. Ya, saya baru lihat gitu. Kok ini apa market bullish-nya kenceng banget ya? Nggak turun-turun gitu. Oke, ini ternyata bullish-nya benar sampai 4 berita hijau semua gitu. Ini harusnya nggak boleh masuk aing kondor apa no DT gitu. Ini saya missing di sini nih. Saya harusnya lihat berita. Apa yang terjadi? Karena kesalahan ini jadinya naik terus ini nggak berhenti. 8.30 di sini ya SPY tiba-tiba naik udah berapa poin ini? Udah 40 poin. Ya udah 40 poin ini naik nggak turun-turun. Oke, masih untung kita loss-nya masih dikit tuh. Ya masih untung ini loss-nya masih dibilang dikit gitu. Oke, jadi ya kita harus cut ya. Oke, jadi ya tetap kita harus cut ya. Oke, biar bagaimanapun nih keadaannya tidak mendukung kita. Oke, jadi cara cut-nya biasa. Oke, kita klik kanan, replace order. Ya kita harus buang. Oke, nggak apa-apa gitu loh. Kita paling loss kali ini bisa dibalas buat besok. Gitu, oke. Ini nanti kita hitung loss kita berapa. Oke, tadi saya masuk ya. Berapa nih? 0.11 sama 105. Ya, 0.11 sama 105. Oke, saya pakai ini dulu aja deh. Saya pakai notepad dulu deh. Oke. Jadi kalau memang udah nggak sesuai ya kita kalau harus potong ya harus potong. Gitu, oke. Settings, itu udah masuk ya. XPX DT 0. Ada miss ya, nggak lihat berita. Oke, hijau semua. Oke, kita harus cut. Oke, berapa tadi? Kena berapa tadi? Di field-nya berapa kali? 165. Oke, yang di IB juga harus di cut. 1.65.
Oke, tapi masih untung nggak sampai 2 kali lipat. Tapi kalau ngeliat market kayak begini sih emang harus dipotong. Ya, hijau semua kita harus cut. Oke. Tadi buka SPX kreditnya 1.05 CR. Ya. Tadi buka SPY 0.11 CR. Benar nggak? 0.11 sama 0.105, betul. Oke, semua kita cut ya, SPX di 1.65 dB. Oke, SPY-nya kita langsung cut aja. Ya. 0.18, nggak apa-apa. Ini nggak berhenti-berhenti, ini turun nih, bener-bener nih. Ya, ini gagal beritanya hijau semua. Padahal coronanya ini masih parah, oke? Masih dibilang cukup parah. Oke, jadi saya cut aja. Oke, saya cut aja. Kalau emang udah salah harus cut. Nah, ini agak masalah nih SPX nih, ya. Agak susah ke feel nih. Ada kemungkinan saya buang call-nya aja, tapi kok buang call-nya aja. Oke, saya cancel, buang call-nya aja, nanti SP-nya turun nggak ya? Turunnya takutnya ini kayaknya udah nggak ada harganya nih SP ini yang sebelah sini tuh. Ya, 1 sama 2 nih. Ini susah nih dapatnya nih ke feel-nya. Oke, yang udah 0.20 berarti saya loss-nya 2 kali lipat. Oh, udah itu yang expect ya masuk ya. Kita harus cut. SP-nya kita harus cut juga 0.19. Mau ke feel nih, kalau saya ambil 0.20, kita hitung dulu SPX ya. SPX jadi loss berapa nih? 10165 dikurangin 105. Kita loss 60. Oke, ya nanti kita akan balas. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita udah sesuai dengan ini plan kita. Kalau emang nggak sesuai dengan market ya kita harus buang. 60 terus SPY ya kita cut, malah di SPY lebih gede. Cutnya harusnya sih 19 ke feel. Oke. Cuma ini mungkin karena likuiditas. Nah, ini turun dikit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Turun dikit, moga-moga ke feel. Oke, ya udah kita tunggu sebentar ya. Ya, oke, ini sebentar lagi kita ke feel. Oke, ini nggak ke feel juga. Ya, oke. Jadi saya buang kaki call-nya aja untuk SPY ya. Saya buang kaki call-nya aja, saya tinggalin kaki putnya. Soalnya kaki putnya juga udah nggak ada nilainya gitu. Oke, 329 ini udah di bawah sini gitu. 329 jauh sekali gitu. Ya, dia harus turun berapa nih? 127, harus turun 60 poin gitu. Oke, jadi ya saya buang kaki call-nya aja. Ya, oke, harusnya tadi yang SP saya bisa buang kaki call-nya aja. Oke, tapi udah ke feel ya sudah. Oke, ini saya buang kaki call-nya aja. Berapa? Oke, masuk ya 317 gitu. Ya, jadi ini SPX, oke. Saya cut di 0.17 CR. Ya, oke. Putnya dibiarkan expire. Oke, ya oke, jadi ini loss-nya berapa nih? $5 ya, $6. Oke, jadi hampir sama ya. Jadi yang SPX loss 60, yang SP-nya 6. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, kita tahu ini loss, nanti besok kita masuk hari Jumat bisa dapat lagi. Gitu ya, jadi ininya kebales. Oke, gitu aja ya. Ini ada salah trade karena nggak teliti. Ya, nggak teliti baca berita ya. Oke, ini hijau semua. Oke, nggak apa-apa, ini buat pelajaran aja. Nanti hari Jumat saya live trading lagi. Oke, ya thank you semua ya. Kalau misalnya ada mau tanya, tinggal ngomong di grup aja. Oke, yuk baik, mari. Nanti kita Jumat kita trading lagi. Oke, kita ketemu lagi ya. Ini kita akan masuk lagi DT0 SPX ya. Sekarang hari Jumat tanggal 2 Oktober. Ini market baru buka jam 8:33 menit. Ya, tapi perlu dikasih tahu ya, berita hari ini, ya kayak ini saya kasih tahu. Ya, berita hari ini merah semua, oke, tapi ada satu hijau. Ya, ini market turun sampai 50 poin, oke, pembukaan tadi ya agak naik dikit ya, dan Donald Trump juga kena positif COVID ya, oke, jadinya memacu buat turun juga tadi, market udah minus 50-an, oke, ini pembukaan, ini SPY, nah ini pembukaannya ya mulai naik, oke, mulai naik setelah tadi turun ini mulai naik, oke, tapi kita nggak mau nggak mau terlalu banyak kali ya masuk ke hari ini ya. Oke. Jadi kita akan masuk, ini nggak apa-apa di SPY dulu ya. Pada dasarnya sama yang tadi saya udah kasih tahu. Oke. Jadi kita masuk kalau SPY ini berapa ya? Di sekitar delta 5. Jadi saya masuk ke ini. Ini dapatnya 4. Ya, jadi di atas didapatnya 6. Nah, ini perfect. Ini dapatnya 6, ini dapatnya 5. Oke, ini lebih atas dikit. Di 12 malah, 11 ya, perfect 11, oke. 13 terlalu tinggi. Oke, ini saya lihat VWAP-nya, VWAP-nya makin mulai naik. Ya, VWAP-nya mulai naik. Oke, jadi kita tunggu sesaat. Ya, ini VWAP-nya mulai naik. Ambil 10, saya minta 11 deh. Oke, ini
Ini saya masuk order SPY. Oke, saya masuk order SPY 0,11 ya. Jadi SPY ini batas kandangnya naik sampai 16 poin. 16. Enggak, 18. Oh enggak, sorry, 8 poin. Jadi 80. Kalau misalnya naik 80 kena kandang kita, kalau turun 332 tukang 324. Kalau turun 80 ya. Jadi 80 kalau di express ini 888. Ya, begitu juga di express kita akan masuk ya. Apa-apa kita pending order dulu sampai dapat ya, biarin dia naik turun dulu. Jadi ini ambil sekitar delta 5. Kita ambil delta 5 jarak 10, ini dapatnya berapa? 65. Ini pas cocok. 60-an. Ini 55. Jadi kita ambil 65. Oke, sekarang 337 ya. 337 kurangin 3260. Jaraknya 77 ke bawah. Terus ini hampir 80 jadi ya. Ini juga kita ambil di sini. Oh, 2 ke kejauhan. Kemaharan. Kita jadi ambil 1.10. Oke, bentar. Benar gak tadi? Ambil sekitar delta 5. 60 lah, pokoknya sekitar 60. Ya, sekitar 60. Oke, sekitar 70, 60, 65, 55, 60. Oke, di sini. Ya, untuk yang call-nya kita ambil, pokoknya sampai jumlahnya 1.10. Ya, 1.10 ini berarti kita naikin lagi sampai sekitar 1.10, nah ini dikit lagi. Nah, ini perfect. Ya, jadi sekarang SPX di berapa nih? SPX di 3340 dikurangi 3405. Jadi jarak 65 ke atas, 3340 dikurangi 3255. Jarak 85 ke bawah. Oke, udah kita send 1.10. Oke, ini masih pending ya. Di IB-nya juga sama, masukin ini DT0. Oke, kita tunggu sampai dia masuk fill. Ya, ini di IB juga agak berbeda dikit, jadi start-nya disamain. Ya, 3245, 3245, 3255. Ini saya ambil jarak 10. Ya, sama 3405, 3405 dan 3415. Nah, ini dia. Oke, ini saya tutup dulu biar nggak bakal bikin bingung. Oke, kemudian ini biasa buy sell, ini sell sama buy. Oh, udah masuk 1.10 udah masuk. Ya, mudah-mudahan IB dapat 1.15 mana IB. Coba kita cek. Dapat nggak? 1.15. Coba, oh nggak dapat. Oke, kita samain 1.10. Ya, yang SPX udah masuk dulu ya. Oke, SPX udah masuk. Tinggal tunggu SPY-nya. Ya, SPY-nya ini 011 juga nih, tapi belum dapat. Oke, nanti kalau udah dapat saya lanjutin rekamannya. Oke, ini baru semenit ya. Oke, udah dapat ya SPY-nya ya. Ini saya ini dulu, biar nggak bikin bingung. Oke, ini masih tinggal SPY-nya, belum masuk. Oke, oh udah turun 10. Udah turun 10 malah sini. Oke, kita coba lihat reward-nya. Di sini, oh udah naik banyak. Ya, oke, tapi mulai turun lagi. Oke, coba kita lihat. Wah, udah mulai turun 8. Berarti SPY-nya harus agak diubah. Kita cancel. Udah kreditnya nggak dapet. Oke, kita cancel lagi. Kita ambil lagi sama. Rumusnya sekitar delta 5. Ya, tapi dapatnya 11. Nah, ini udah 6. Nah, ini 6. Ya, ambilnya 6 dan 5. Berarti dapatnya 11. Ini udah 20 kejauhan, ketinggian. Nah, ini 11. Oke, 11 lagi kita masuk. Oke, tapi SPX agak susah nih SP ini. Sekarang nih hari ini coba 10 deh. Ya. Oke, kita lihat. Oh, ini udah naik tapi mulai agak turun, tapi masih trennya masih naik. Ya, trennya masih naik. Nggak dapat. Oke, cancel. Oke, begitu aja. Ya, perlu konsentrasi aja. Ini jaraknya. Ya, oke. Ini berarti hari ini perkiraan jaraknya segini. 1.30. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, berarti plus minus 40. Oke, kita sekitar 80-an harusnya di luar jarak ini harusnya aman. Ini 9 kali 7, 7 kita ambil 7.
Ya, ini ambil 12, 11, 10 dan 10. Oke. Coba kita ambil 12 deh. 12 masih agak susah ya dapatnya ya. Oke, kita coba ambil 11 dapatnya. Oke, 11 belum dapat juga. Oke, ya memang harus agak lebih sabar. Nanti sampai jam 9 deh, mudah-mudahan bisa dapat. Ini masih belum dapat juga. Coba saya turunin 1 di sini. Oke, kita turunin 1. Belum dapat juga. SPY hari ini masih agak berat nih dapatnya. Oke, tapi untuk yang expect yang tadi udah ke fill, ya jangan lupa kita pasang pending owner 0.10. Jadi kalau misalnya ketiduran 0,5 deh. Ya kalau ketiduran ini bisa langsung ditutup. Ya oke. Jadi saya pasang take profitnya. Ya, pasang take profitnya 0,05 gitu. Jadi kalau misalnya ketiduran dia 0,5 tutup gitu. Jadi lebih aman ya. Cuma yang SPY-nya belum dapat. Oke, nanti kita tunggu sampai ini dapat. Oke ya, ini lanjut lagi ya. Ini akhirnya ke fill juga ya. Setelah agak lama menunggu ya, berita kuat hijau positif ya. Oke, kayaknya hari ini nggak bakal bearish terlalu dalam. Ya mungkin bakal nutupin. Oke, hasilnya juga positif. Ini SPY akhirnya ke fill di 10 aja. Ya soalnya ya ini karena berita positif akhirnya SPY ke fill di 10 di 340 ya hampir sama dengan SPX-nya syukur-syukur hampir sama dengan SPX-nya ini saya perhatiin dulu ya. Untuk yang SPX-nya ke fill-nya batas atas 3405. Kalau yang SPY-nya batas atas 340 ya hampir sama. Batas bawah 3255 ini 328 soalnya udah keburu naik gitu, jadi ya udah setengah jam jadi kreditnya juga agak kecil dapatnya, tapi ini agak susah dapatnya, akhirnya dapat juga, tapi ini jarak, nah ini dia, SPY ini di sini, ya kemungkinan pergerakannya, kita di luar SPY ini, dan untuk yang SPY nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan malam oke semua, yang untuk yang SPX ya, SPX harusnya lebih aman, soalnya kita udah masuk lebih dulu, ya. SPY di 3255 jauh ya, ini jaraknya di 3405. Cuma ini yang agak dekat gitu. Tapi masih di luar jarak kita. Ya, kemungkinan hari ini setelah naik begitu banyak karena berita ini, nanti bakal bisa turun lagi. Nanti hasilnya nanti saya update nanti malam. Ya, baik, thank you. Oke ya, ini kita lanjutin yang kemarin ya. Ini kebetulan kemarin ini aku tungguin sampai market tutup. Ya sebenarnya Pak Anco ini boleh sampai market tutup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang Pak Anco nggak tahan sampai market tutup ini gimana? Bisa ditutup sebelumnya. Ini saya lanjutin yang kemarin. Ya, yang kemarin kita trade. Ya, SPX DTE 0. Ya, SPX sorry. Ya. Ini ada dua cara tutup. Satu biarkan expired. Dua ditutup pas kita mau tidur. Jadi yang ditutup yang kaki sell-nya aja. Soalnya kaki buy biasanya udah nggak ada nilainya. Gitu. Tapi kita kasih lihat dulu yang kemarin ini. Kemarin ini kebetulan saya saya screenshot ya. Penutupannya ini di 3393. Nah ini dia SPY di 3393 penutupan jam 3 pagi. Nah ini udah aftermarket ya. Udah jalan, udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah pas yang jam ini. Ya kecuali hari Kamis ya. Jadi jangan ambil yang SPX yang hari Kamis. Kalau hari Kamis ini masih berlaku. Tapi kalau yang selain hari Kamis, Senin, Rabu, Jumat, berarti berlakunya pas lagi penutupan. Ini sampai saya saya sampai screenshot. Nah ini dia, ya kontrak-kontraknya ada sih. Ya, saya takutnya hilang gitu. Ternyata nggak hilang kontraknya, ada gitu. Ini saya kasih lihat dulu. Ya ini posisinya di sini ada tulisannya EXP expired. Nah ini nih, expired. Nah Gitu ya kan ini nilainya kan SPY 333 penutupan. Berarti di antara ini ya. Kalau di antara ini berarti expired-nya penuh, kreditnya penuh. Nggak usah bayar komisi, itu enaknya. Tapi yang enaknya harus sampai market tutup gitu. Tapi kalau misalnya Pak Anco nggak sampai market tutup gimana? Buang yang kaki sell-nya aja. Gitu. Paling kreditnya tinggal dikit. Sebenarnya bisa aja dibiarin expired, tapi takutnya kalian masih belum pengalaman kan atau pergerakan SPY gitu loh. Takutnya nggak bisa tidur gitu. Jadi ditutup aja yang kaki sell-nya. Ya, biasanya kreditnya tinggal kecil. Tapi untuk contoh ini udah expired penuh, berarti kreditnya penuh. Untuk yang XPX juga, nah ini dia XPX. Untuk yang XPX nih, saya tandai ini expired.
SPX-nya di 3348. Ya, berarti di antara ini, ya, antara kaki sel kita. Ya, berarti masuk ya. Oke, kreditnya penuh juga. Gitu, oke. Jadi sebenarnya ini aku hitung ya. Sebenarnya ini resikonya juga penting, perhitungan resiko. Untuk yang X ini yang IB juga. Nah, ini dia, saya tandain. IB juga expired orders, ya, oke. Ini saya tandain pakai merah aja deh. Nah, ya, ini yang 1.10 yang kemarin, yang kemarin ya saya masuk sama-sama. Nanti videonya ada di sebelumnya. Oke, ini masuk juga expired. Ya, IB juga expired penuh. Oke, ya, jadi sama kayak kayak Testi. Oke, jadi saya hitung ya. Jadi kita profit penuh di sini, ya. Profit penuh, makan ya. Profit penuh 1.10. Oke, untuk SPX dan XPY 0.10. Oke, ya. Yang kemarin kita ada loss kan? Ada loss apa ya? 60. Kita ada loss 0.60 di SPX dan 0.6 di XP. Oke, jadi total ini kita masih profit gitu. Oke. Tapi yang paling penting ini penanganan untuk SPDT 0 ini ya, oke. Ini risknya ya, resikonya harus diperhatiin. Kalau misalnya emang udah nggak sesuai harus di-cut gitu. Oke, kalau kemarin sesuai dengan kita ya, maksudnya sesuai gimana? Range-nya ini masih dalam batas kaki sel kita bisa tunggu sampai expired atau tutup ya sebelum kita tidur gitu. Oke, jadi ini saya sampai sini. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung silakan ditanya aja di grup ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya kamu mau tanya, mau dibimbing lagi buat trading untuk SPX 0, boleh tanya saya. Oke, sebenarnya nggak usah terlalu serem, asal ngerti caranya itu bisa. Oke, ya gitu aja ya. Thank you semua udah ngikutin video ini sampai di sini.